Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis yang judulnya bentuk komunikasi bisnis verbal, nonverbal, komunikasi berbasis teknologi, tipe dan fungsi komunikasi dan proses komunikasi. Yang pertama yaitu bentuk komunikasi bisnis verbal dan nonverbal. Pengertian komunikasi merupakan sarana menyampaikan sebuah bentuk pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik dengan menggunakan informasi secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi yang canggih. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator dengan komunikan dengan menggunakan cara tertulis maupun dengan cara lisan. Sedangkan penyampaian pesan secara lisan maupun tertulis memiliki harapan bahwa seseorang akan membaca atau mendengar apa yang dikatakan dengan baik dan benar. 1. Lisan dan tulisan. Lisan merupakan segala bentuk komunikasi yang diucapkan atau dihafalkan baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, seperti telepon, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan tulisan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan secara tertulis, seperti surat, koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendengar dan membaca. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang memiliki dua arah di dalamnya. Di dalam komunikasi, tidak hanya lisan dan tulisan saja yang diutamakan, akan tetapi kemampuan mendengar atau membaca juga diperlukan. Komunikasi nonverbal merupakan kebalikan dari komunikasi verbal, yaitu proses komunikasi yang penyampaian pesannya tidak melalui kata-kata maupun tulisan atau sering disebut dengan bahasa isyarat. Bentuk dari komunikasi nonverbal berupa gerakan seperti misalnya bahasa tubuh, ekspresi wajah dengan kontak mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi berbasis teknologi. Komunikasi digital adalah semua jenis komunikasi yang mengandalkan penggunaan teknologi sebagai saluran komunikasi digital seperti email, panggilan telepon, konferensi video, dan banyak jenis pesan instan seperti SMS dan obrolan web. Teknologi digital meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis. Pentingnya teknologi digital dalam komunikasi bisnis dapat dilihat dari bagaimana teknologi digital memperluas jangkauan dan efisien sebagai bentuk komunikasi bisnis, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara eksternal, teknologi digital meningkatkan peluang untuk komunikasi pemasaran. Media sosial, email, ponsel, dan fitur obrolan memungkinkan perusahaan menjadi platform komunikasi bisnis yang lebih cepat dan lebih interaktif dibandingkan dengan pilihan media satu arah yang tradisional. Metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi bisnis berbasis teknologi yaitu aksesibilitas, keandalan, produktivitas, paparan, pendidikan, tata kelola, protokol keamanan. Selanjutnya, tipe dan fungsi komunikasi bisnis. Terdapat dua tipe dalam komunikasi menurut kelompok sarjana komunikasi Eropa, yaitu komunikasi antarpersonal dan komunikasi massa. Menurut beberapa pendapat, terdapat 5 tipe atau tahapan komunikasi dengan fungsi yang berbeda. 1. Komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil. Yang keempat, komunikasi massa. Yang kelima, komunikasi publik. Selanjutnya, proses komunikasi. Pada saat ini, media digital lebih banyak mengambil peran dalam menyampaikan sebuah informasi. Adanya media internet sebagai media canggih yang paling populer. Semua hal tersebut muncul bukan dengan tiba-tiba, tetapi bermuara pada proses panjang rumit. Begitu pula dengan sebuah komunikasi muncul membutuhkan proses yang panjang. Adapun proses komunikasi dari beberapa ahli sebagai berikut. Aristoteles mengumumkan yakni komunikasi mempunyai 3 bagian penting, yaitu pembicara,
merupakan asal sumber informasi atau komunikasi, atau disebut juga orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, apa yang diinginkan. Yang ketiga, penerima, merupakan individu perorangan yang menerima pesan dari sumber komunikasi atau pembicara. Selanjutnya, model komunikasi David K. Berlo. Pada model ini, faktor utama komunikasi terdapat SMCR, yakni sumber atau pengiriman pesan atau informasi, saluran dan media, dan penerima. Selain itu, adanya bagian lain yakni tanggapan balik, efek, dan lingkungan. Yang pertama, sumber. Kegiatan informasi secara menyeluruh membutuhkan dan melibatkan asal informasi atau sebuah sumber. Sumber informasi awal bisa didapat dari perorangan, organisasi atau lembaga. Komunikator disebut juga sumber. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan suatu metode pengirim kepada penerima melalui tatap muka atau media komunikasi, dapat berupa pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, dan propaganda. Yang ketiga, saluran dan media komunikasi. Saluran dan media merupakan instrumen pada komunikasi. Saluran terdapat atas komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik. Sementara media merupakan metode yang menyampaikan pesan melalui pesan digital, misal handphone, telepon, telegram, dan email. Lain halnya pada komunikasi massa terdapat dua jenis, yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, dan lain. Juga terdapat media elektronik seperti televisi, radio, komputer, dan lainnya. Selain itu, terdapat media komunikasi sosial seperti rumah ibadah, balai desa, arisan, panggung kesenian, dan pesta rakyat. Yang keempat, penerima. Unsur ini merupakan pihak utama yang menjadi target pesan dan menjadi unsur penting dalam proses komunikasi. Unsur penting dalam proses komunikasi. Penerima sering disebut dengan komunikan, audiens, atau sasaran. Yang kelima, umpan balik. Unsur ini merupakan reaksi atau adanya respon beberapa tanggapan, baik oleh penerima. Unsur ini bisa berbentuk data, kritik, pendapat, komentar, atau sasaran. Selanjutnya, efek. Efek adalah adanya pengaruh yang ditimbulkan sebelum atau sesudah penerima pesan. Terdapat perbedaan dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan sebelum atau sesudah penerima pesan. Lingkungan. Lingkungan merupakan unsur yang mempunyai ketergantungan dalam membangun proses komunikasi. Terdapat beberapa jenis lingkungan, yakni lingkungan fisik seperti letak wilayah, geografis, lingkungan sosial, budaya seperti bahasa, budaya, adat, dan status sosial. Lingkungan psikologis seperti kejiwaan, lingkungan dimensi waktu seperti waktu pagi, siang, malam. Mempelajari komunikasi bisnis tidak hanya untuk berkomunikasi dengan baik, melainkan dengan mempelajari dan memahami komunikasi bisnis tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan. Penerapan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui proses penyampaian informasi yang baik dan mudah dipahami oleh audiens. Komunikasi bisnis juga dapat menjadi salah satu skill yang menguntungkan, karena dengan menguasai komunikasi bisnis dapat membantu membina hubungan baik berjangka panjang, kesempatan untuk mempengaruhi percakapan, meningkatkan produktivitas dalam bekerja di perusahaan. Bentuk komunikasi bisnis terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi elektronik. Tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain, persuasi atau bernegosiasi dengan pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Menjalin kerjasama bisnis yang baik melalui jalinan komunikasi bisnis.
Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.